Assalamualaikum, kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Korea untuk orang Indonesia. Sebelum mulai pembelajaran, di sini saya ingin mengabsen siswa. Yang pertama, Lea. Apakah Lea hadir? Ya, hadir. Selanjutnya, Yea. Yea hadir? Oke, berarti hadir semua ya. Oke, di pertemuan keempat kali ini, saya akan mengajarkan tentang lalu lintas. Tentang lalu lintas atau 교통. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu ohwi atau kosakata. Selanjutnya ada munpop, tata bahasa, yaitu tata bahasa yang pertama, aoso, dan jio. Selanjutnya yaitu dehwa atau percakapan. Yang pertama mulai dari tata bahasa ke kosakata atau ohwi. Di kosakata kali ini yaitu ada gyotong sudan atau alat transportasi. Ini biasanya alat transportasi yang ada di Korea ya. Yang pertama ada sinebus. Sinebus yaitu bus dalam kota. Siwebus, bus luar kota. Sine itu dalam, siwe itu luar. Diingat ya. Selanjutnya ada malbus. Malbus, bus komplek atau jarak dekat. Mal itu desa atau perkampungan. Kalau di Indonesia itu bisa dibilang seperti malbus itu seperti mikrolet, metro mini, damri, sejenisnya. Selanjutnya ada ilban taksi. Taksi pada umumnya. Selanjutnya ada call taxi. Call taxi itu kalau di Indonesia seperti taksi yang dapat dipesan lewat aplikasi Gojek atau Grab sejenisnya. Selanjutnya ada mobile taksi, yaitu taksi eksekutif. Selanjutnya, kosakata tentang gonmul atau gedung. Yang pertama ada mate, pasar swalayan, myeongsil, salon, 주유소 atau pom bensin. Nah, kosakata yang selanjutnya yaitu 교통 관련 어휘 및 표현. Yaitu artinya kosakata yang berkaitan dengan lalu lintas. Yang pertama ada ilbon 출구, pintu keluar pertama. Selanjutnya ada ilhoson atau jalur utama, jalur pertama. Ilbon 출구 ini biasanya ada tuh di dalam yok, jihacheolyok atau di stasiun kereta bawah tanah. Selanjutnya ada hwanseungyok, stasiun transfer. Selanjutnya karatanengot, tempat untuk transit. Pangmyeon atau arah, heng, tujuan. Seperti contohnya kayak judul film Busan Heng yang arti tujuan ke Busan. Penggunanya seperti itu. Selanjutnya ada 교통카드. 교통카드 ini kartu transportasi. Karena biasanya di Korea itu kalau ingin menaiki transportasi umum, biasanya masyarakat Korea itu menggunakan kartu ditimbang dengan uang tunai. Ada yang menggunakan uang tunai, namun kebanyakan masyarakat Korea itu menggunakan kartu. Selanjutnya ada 기본 요금 atau harga dasar yang biasa untuk naik taksi. 노선도 atau peta jalur, 골목, gang, motungi, ujung jalan, 건널목, tempat penyeberangan, samgori, pertigaan, sagori, perempatan. Di sini sam, yang artinya 3, sa, 4. Jadi gampang ya diingatnya. Selanjutnya ada bus 전용 도로, jalan khusus bus. Nah, kosakata selanjutnya itu tentang bahyang idong, gerak dan arah. Yang pertama, 오른쪽으로 가다, yaitu berbelok ke kanan. 왼쪽으로 가다, berbelok ke kiri. Nah, 오른쪽 kanan, 왼쪽 kiri. Ingat ya. Selanjutnya ada
Uhejon hada, belok kanan. Chwahejon hada, belok kiri. Uhejon kanan, chwahejon kiri. Nah, di sini penggunaan kosakata kanan dan kirinya itu berbeda kan? Kalau yang ini, orencuk dan wencuk ini berasal dari bahasa Korea asli, sedangkan uhejon dan chwahejon ini berasal dari Hanja atau bahasa Korea yang tercampur dengan bahasa Cina. Selanjutnya tokparu kada atau jalan lurus dan jikjinada jalan lurus. Nah, tokparu hada dan jikjin hada itu sama, jalan lurus. Penggunaannya bisa di mana aja dan tidak masalah. Selanjutnya ada gochang kada, jalan terus. Dan cuk kada, yang artinya jalan terus juga. Gochang kada dan cuk kada memiliki arti yang sama seperti tokparu kada dan jikjin hada. Penggunaannya bisa di mana saja dan sama saja. Selanjutnya, Cina kada melewati, Gono kada menyeberang, Dora kada berputar, Yuton hada berputar. Nah, di sini berputar, Dora kada dan Yuton hada. Sama ya, artinya berputar. Nah, tapi di sini Dora kada itu berasal dari bahasa Korea asli, sedangkan Yuton hada dia campuran bahasa Korea, bahasa Inggris yang dijadikan bahasa Korea, yaitu Konglis. Artinya sama, berputar. Selanjutnya ada nagada, keluar, ke, dan nauda, keluar dari. Kalau ke, kada, dan dari, oda. Diingat ya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tata bahasa aoso, yaitu urutan waktu. Nah, yang pertama ini, aoso ini dapat digunakan untuk kata kerja ataupun kata sifat. Dia bisa digunakan di kata kerja dan kata sifat, diingat ya. Nah, ini penggunaannya jika di kata dasar bahasa Koreanya diakhiri dengan huruf A atau O, maka penggunaannya itu aso. Nah, dan oso itu digunakan untuk kata dasar bahasa Korea yang berakhiran kecuali A dan O. Ingat ya. Sedangkan hada itu menggunakan heso. Contoh yang pertama yaitu Seoul역에서 내려서 1호선으로 갈아타세요. Nah, apa sih artinya? Artinya itu turun di stasiun Seoul dan transit di jalur nomor 1. Nah, di sini penggunaan munpop aoso-nya itu ada di kata neryoso. Neryoso itu berasal dari kata dasarnya yaitu nerida. Kata dasarnya itu nerida. Nah, di sini untuk menggunakan tata bahasa aoso, da-nya itu dibuang dan sisa neri. Nah, neri berarti di akhirannya itu kan ada i, dan kalau i berarti digunakan oso. Berarti neri plus oso. Berarti neryoso. Oke, ngerti ya? Selanjutnya contoh yang kedua, 삼거리에서 좌회전해서 쭉 가세요. Jadi dari perempatan belok ke kanan dan jalan terus. Nah, 좌회전해서 itu artinya belok kanan. 좌회전
kata utamanya itu Chwahejeon hada, ya kan? Chwahejeon hada. Berarti da-nya ini hilang dan tidak digunakan. Jadi Chwahejeon, Chwahejeon ha. Ingat, di sini tadi hada dengan muntot aoso itu berubah menjadi heso. Jadi di sini Chwahejeon ha plus heso. Dan jadinya Chwahejeon heso. Oke? Ngerti ya? Selanjutnya, tata bahasa Jio. Tata bahasa Jio ini diletakkan pada bentuk dasar kata sifat atau kata kerja. Dan bisa juga dalam bentuk lampau, at-ot, dan get atau mire. Nah, konsonan, jika katanya terakhir itu ada konsonan, maka digunakannya ijio, sedangkan vokal digunakannya jio. Contohnya, yogiso gosok to minalyoke otoke kajiyo. Nah, kajiyo. Di sini kajiyo. Kata dasarnya kada, ya kan? Dan di sini da-nya hilang. Da-nya hilang, berarti ka. Ka itu diakhiri dengan a. A berarti vokal. Digunakannya jio. Berarti kada plus jio. Jadinya kajiyo. Yang kedua, 오른쪽으로 가면 지하철역이 있지요? 있지요. 있다. Ita. Tanya hilang, jadi it. It. Dah, di sini ini it. Akhirannya kan i. Akhirannya itu kan sanggyeok. Konsonan kan? Tapi sanggyeok ini nggak berarti, jadi yang dihitung itu akhirannya i. Jadi pakainya vokal yaitu jio. Jadinya i, it plus jio. Yang artinya jadi it jio. Oh ya, tata bahasa jio ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang misalnya kita ragu. Kita ragu dalam hal sesuatu, dan dalam bahasa Korea itu, jika kita ragu dalam menanyakan sesuatu itu, pakainya tata bahasa jio. Dan selanjutnya kita masuk ke dewa, yaitu contoh percakapan dalam menggunakan tata bahasa yang tadi. Aoso dan jio. Contoh yang pertama, 여기서 고속터미널에 어떻게 가지요? Dari sini, bagaimana ya caranya menuju ke terminal bus? B jawab, 종로 3가역에서 3호선으로 갈아타서 고속터미널에서 내리세요. Jadi pergi ke jalur nomor 3, transit di jalur nomor 3, dan turun di halte terminal bus. Nah, di sini kajiyo dan karataso yang digunakan. Selanjutnya, yaitu ada yogieso sojome otoke kajiyo. Dari sini, bagaimana caranya pergi ke toko buku. Sojom itu toko buku. Dan dijawab, 횡단보도를 건너서 똑바로 가면 바로 서점에 있어요. Jadi, 횡단보도, zebra cross.
jembatan penyeberangan. Jadi kita menyeberangi jembatan penyeberangan, lalu berjalan lurus Tokaro Kamyon, 바로 서점이 있어요. Dan di situ terlihat ada toko buku. Oke, gampang kan? Nah, kan kita udah mempelajari tentang tata bahasa Aoso dan Jio. Oke, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya ingin menyampaikan kesimpulannya itu tadi diulang. Tata bahasa Aoso, urutan waktu, bisa untuk kata benda dan kata sifat. Ya, ingat, di sini ada penggunaannya. Jika hurufnya A atau O, berarti dia pakainya aso. Dan kecuali A dan O, pakai oso. Dan hada menggunakan heso. Dan selanjutnya ada tata bahasa Jio. Nah, tata bahasa Jio ini bisa kata dasar sifat atau kata kerja, kata lampau, dan future. Dan konsonan, jika konsonan menggunakan Jio, dan vokal menggunakan Jio. Nah, penggunaan Jio ini tadi untuk menanyakan sesuatu pertanyaan yang kurang yakin akan pertanyaan itu, dan untuk memastikan pertanyaan kita. Oke, sekian pembelajaran pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, silakan tanya. Terima kasih.